Halo, perkenalkan nama saya Febrina Purba dengan NIM 240502044. Perkenalkan, nama saya Sandi Ninggolan dengan NIM 240502138. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia Raja Bego dengan NIM 240502111. Saya Catherine Tiara Purba dengan NIM 240502041. Di video ini kami akan membahas mengenai analisis permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah terhadap beras, minyak, dan juga telur Indonesia dan Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Kami akan membahas 3 komoditas utama, yaitu beras, minyak goreng, dan telur. Ketiga komoditas ini dipilih karena memiliki tingkat konsumsi yang tinggi serta berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat. Selanjutnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan sektor pangan, di mana Indonesia memiliki keunggulan dalam sektor pertanian dan perkebunan, khususnya produksi minyak sawit. Sedangkan Korea Selatan memiliki keunggulan dalam teknologi modern dan kebijakan perlindungan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan harga, ketersediaan, serta kebijakan pemerintah pada kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan survei dan juga studi literatur. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi secara langsung di pasar dan juga wawancara dengan pedagang dan para konsumen, serta kajian dari beberapa sumber resmi mengenai kondisi pangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Melalui analisis SWOT, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki beberapa kekuatan di sektor pangan mereka, seperti produksi minyak sawit yang besar, ketersediaan bahan pokok yang relatif stabil, dan juga permintaan yang konsisten di sepanjang tahunnya. Tetapi ada juga kelemahannya, seperti tidak meratanya distribusi bahan pokok, fluktuasi harga musiman, dan juga ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan sektor pangan mereka, seperti pengembangan teknologi pada sistem pertanian dan juga melakukan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Namun, ada ancaman yang harus diperhatikan, seperti kenaikan inflasi pada barang pokok global dan juga kenaikan harga distribusi dan produksi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan harga bahan pokok antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pada beras 5 kg, harga di Indonesia berada pada kisaran Rp78.000, sedangkan di Korea Selatan harganya mencapai Rp185.000. Lalu, pada minyak goreng 2 liter, harga di Indonesia berada pada harga Rp42.000, sedangkan di Korea Selatan harganya mencapai Rp95.000. Dan untuk telur ayam pada harga 1 kilo, di Indonesia berada pada harga Rp30.000, sementara di Korea Selatan mencapai Rp68.000. Berdasarkan hasil wawancara kami, beras merupakan komoditas bahan pokok yang sering mengalami perubahan harga. Selain itu, kenaikan harga pada minyak goreng dan juga telur ayam berdampak pada pengeluaran rumah tangga masyarakat. Secara umum, harga bahan pokok di Korea Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh faktor produksi, distribusi, dan juga kebijakan tiap negara. Nah, dari perspektif ekonomi manajerial, harga bahan pokok dipengaruhi oleh interaksi, permintaan, dan penawaran di pasar. Ketika permintaan meningkat namun jumlah pasokan terbatas, maka harga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika terjadi peningkatan pasokan, maka itu akan dapat membantu menjaga stabilitas harga. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi bahan baku, khususnya minyak kelapa sawit, sehingga harga minyak goreng relatif murah. Sementara itu, Korea Selatan unggul dalam teknologi pertanian dan pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam menentukan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan sistem distribusi, dan pemanfaatan teknologi digital, serta kebijakan stabilitas harga yang efektif menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.